Kejaksaan Negeri Kota Batu menetapkan 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi dugaan markup pengadaan lahan sekolah di Batu. 2 tersangka tersebut adalah ES selaku mantan aparatur sipil negara yang menjabat di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah tahun 2014 silam dan NIS, pihak swasta yang pada saat itu selaku konsultan studi kelayakan. 2 pelaku markup pengadaan lahan sekolah yang merugikan uang negara hingga lebih dari 4 miliar rupiah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial ES merupakan mantan aparatur sipil negara sebagai pejabat pembuat komitmen di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Batu tahun 2014 silam dan NIS selaku pihak swasta. Ditetapkannya kedua pelaku tindak pidana korupsi sebagai tersangka berawal dari pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2014 silam membeli lahan yang difungsikan sebagai gedung sekolah. Namun setelah pemerintah Kota Batu melalui BPKAD merekomendasikan lahan tersebut untuk gedung sekolah, ES sebagai pejabat pembuat komitmen menghubungi NIS untuk membeli lahan terlebih dahulu dari pemilik lahan seluas 8.000 meter persegi dengan harga 4 miliar rupiah. Lalu dijual oleh NIS melalui ES kepada pemerintah Kota Batu senilai 8,8 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu membenarkan kedua terduga pelaku tindak pidana korupsi pengadaan lahan sekolah telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena bukti-bukti telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian 4,8 miliar dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ES dan NIS akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku lain, kedua tersangka kini dilakukan penahanan di Lapas Kelas 1 Lowaru, Kota Malang. Pada hari ini tadi kita tetapkan sebagai tersangka 2 orang atas nama ES dan atas nama NIS. Kalau ES ini adalah di dalam fakta berkas perkara adalah warga Kota Malang, ya. Sedangkan NIS itu kalau melihat alamatnya juga ada di Malang tapi juga ada di Jakarta. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMA 3 ini, indikasi awalnya adalah ada dugaan markup. Jadi penggelembungan harga tanah yang dijual oleh penjual yang dibeli oleh Pemkot Batu melalui panitia pengadaan tanah yang dianggarkan dari APBD Kota Batu pada tahun anggaran 2014 melalui DPKAD, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, dan berdasarkan anggaran dimaksud, kalau tidak keliru sekitar 9 miliar kalau tidak keliru, seingat saya anggarannya yang dianggarkan, kemudian dilaksanakan dan berproses dengan nilai sekitar 8 miliar nilai transaksi dari Pemkot Batu kepada penjual terhadap tanah seluas sekitar 8.200-an meter persegi yang sekarang dibangun untuk SMA 3. Yanto Yancung melaporkan. Aksi protes warga terhadap Wali Kota Malang yang diduga melanggar PPKM terus dilakukan. Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi Kondang Merak melakukan aksi demo dengan mendesak kasus dugaan pelanggaran PPKM diproses hukum. Belasan warga Kota Malang ini melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Tugu depan Gedung Balai Kota Malang. Selain membawa spanduk berisi tuntutan, mereka juga melakukan orasi. Dalam orasinya, aliansi massa ini menuntut Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Malang bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang diduga melakukan pelanggaran PPKM. Koordinator aksi, Ahmad Farid, menyampaikan bahwa aksi massa ini sebagai bentuk tuntutan pada pemerintah Kota Malang. Aksi Wali Kota dan rombongannya yang diduga melakukan pelanggaran PPKM dianggap mencederai hati masyarakat Malang Raya. Karena sebagai kepala daerah, Wali Kota dan Sekda harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Namun yang terjadi wali kota beserta rombongan goes malah memberikan contoh yang tidak baik. Aliansi Kondang Merak meminta penyelesaian dugaan pelanggaran secara hukum dan menjatuhkan sanksi bagi rombongan wali kota. Mengingat selama PPKM, banyak masyarakat kecil mendapatkan sanksi akibat pelanggaran. Poin utamanya adalah menuntut ke Pak Sutiaji dan Pak Eri sebagai pejabat publik untuk diperiksa karena beliau sudah diindikasikan melanggar peraturan PPKM. Jadi demi keadilan bersama, demi keadilan rakyat, maka proses itu harus dijalankan. Karena beberapa masyarakat juga sudah menerima beberapa sanksi dengan pelanggaran-pelanggaran PPKM yang mereka lakukan. Kami datang ke sini mengadu kepada wakil kami, kepada wakil rakyat, agar kami apa yang kami sampaikan ini bisa disampaikan oleh wakil-wakil rakyat kepada pemerintah atau para pelakunya tersebut agar dilakukan proses peradilan sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terjadi. Simon Alfredo melaporkan. Membiasakan warga masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kecamatan Pakis kembali menggelar operasi penegakan disiplin penggunaan masker. Pada kegiatan ini, pelanggar didata dan diberikan pengarahan agar tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksinasi. Upaya untuk penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pakis beserta Muspika dan masyarakat. Semakin membaik dan meningkatnya jumlah warga yang sudah mendapatkan vaksinasi dan tren harian COVID-19 semakin menurun. Tetapi masyarakat harus tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Untuk mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 masih ada dan belum berakhir sehingga harus tetap diwaspadai, Satgas COVID-19 pemerintah Kecamatan Pakis dan unsur terkait menggelar kembali operasi penegakan disiplin penggunaan masker. Operasi penegakan disiplin ini berlangsung di Jalan Raya Pakis dengan menurunkan puluhan petugas dari kecamatan, TNI, Polri, Puskesmas, dan lainnya dengan memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker. Dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Malang per tanggal 23 September 2021, jumlah total terkonfirmasi positif mencapai 14.124 orang. Saat ini kasus baru sebanyak 11 orang, sembuh 25, meninggal 2, dan 87 dalam perawatan, dengan capaian vaksin 32%. Untuk Kecamatan Pakis, warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sampai sekarang mencapai 1.022 orang. Menurut Camat Pakis menjelaskan, penggunaan masker ini juga merupakan tanggung jawab seseorang kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi operasi penegakan disiplin ini masih cukup banyak pengguna jalan yang melintas yang masih tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Para pelanggar ini diberikan pengarahan oleh Muspika agar tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Ini operasi justisi yang biasa kita lakukan ya. Memang sudah agak beberapa lama kita tidak laksanakan karena kita konsentrasi di vaksinasi. Ya. Namun ini tetap kita laksanakan secara periodik. Dan ternyata masih ada beberapa warga kita yang masih tidak memakai masker. Padahal di situasi seperti ini meskipun sudah divaksin, kita tidak boleh abai, harus tetap memakai masker karena tidak ada jaminan bahwa kita ini tidak terkena virus ya. Meskipun sudah divaksin 1, 2, protokol kesehatan itu tetap dipakai. Lalu capaian vaksin di Kecamatan Pakis seperti apa? Capaian vaksin di Kecamatan Pakis sudah sekitar 60%. Pak ya. Himbauannya masyarakat, mari kita kemana-mana harus patuh protokol kesehatan. Di antaranya adalah memakai masker dan juga nanti manakala ada giliran vaksinasi di desanya untuk segera ikut ya. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 klaster sekolah, setelah 3 pekan pembelajaran tatap muka digelar, Pemkot Malang menggelar tes swab antigen kepada guru dan siswa di Kota Malang. Swab antigen ini digelar secara acak di sejumlah SMP dan SD. Swab tes antigen ini digelar di SD Negeri 2 Bunulrejo, Kota Malang, di mana tenaga pendidik dan siswa di 2 sekolah, yakni SMP Negeri 20 dan SD Negeri 2 Bunulrejo, Kota Malang, mengikuti tes swab antigen yang dilakukan oleh tim media dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Meski di Kota Malang sendiri belum ada laporan kejadian kasus, swab antigen dilakukan sebagai upaya antisipasi Dinas Pendidikan dan Pemkot Malang dalam mencegah adanya klaster sekolah setelah adanya pembelajaran tatap muka. Siswa yang mengikuti tes antigen ini mengaku sebelumnya tidak ada pemberitahuan untuk dilakukan tes swab. Mereka tiba-tiba dipanggil dan dilakukan tes swab antigen. Siswa yang mengikuti tes swab berharap setelah tes swab nantinya sekolah tatap muka berlangsung normal seperti biasanya. Sementara Wali Kota Malang Sutiaji yang meninjau pelaksanaan tes swab ini menyampaikan bahwa secara reguler tes swab di sekolah akan terus dilakukan. Sutiaji juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat surat edaran yang ditujukan kepada wali murid agar memberikan izin kepada siswa jika sewaktu-waktu diadakan tes swab. Dengan gencar melakukan tes swab antigen secara acak di sekolah, maka lebih dini bisa segera diketahui jika ditemukan adanya kasus dan lebih cepat melakukan penanganan. Sementara dalam tes swab ini tidak ditemukan adanya guru maupun siswa yang terindikasi positif COVID-19. Meski demikian, protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terus dilakukan secara ketat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya minta kepada Dinas Kesehatan, dari Labkesda juga untuk melakukan itu. Maka tadi kalau guru kan sudah enak ya. Tapi kalau untuk siswa tadi saya minta yang namanya kepala dinas untuk membuat edaran, pemberitahuan kepada orang tua. Ya. Kalau sewaktu-waktu anaknya dilakukan swab mohon diizinkan. Ketika keberatan ya bilang aja keberatan. Tapi ini kan untuk kebaikan semua. Ya. Jadi kita lakukan guru plus siswa. Saya tanya tadi dari Dinas Kesehatan, ketersediaan saat ini kan masih 25.000 antigen. Akan kita perbanyak terus karena kita akan lakukan 3T-nya itu ya, testing dan testing ya. Baik di sekolahan maupun di masyarakat. Harapannya sedini mungkin kita ketahui positif rate-nya kita itu berapa. Yang alhamdulillah kita positifnya kita 1,28 itu sudah mudah-mudahan ini terus terkendali dan pelan tapi pasti. Di isoter kita juga tinggal 17. Kalau hari ini belum tahu ya. Mungkin ada pengurangan lagi. Isomanya sudah tidak ada. Orang-orang yang ada di rumah sakit di bawah 20%. Sudah di bawah 20%, artinya sudah mudah-mudahan ini akan membawa situasi yang mengenakan pada kita semua. Tapi tetap kita waspada, makanya kita lakukan testing, Mas. Simon Alfredo melaporkan. Harga telur ayam kembali anjlok di sejumlah daerah di Indonesia. Harganya kian menyentuh level terendah di peternak, Rp13.000 per kilogramnya. Salah satu peternak di Batu mengeluhkan anjloknya harga telur saat ini. Dirinya menilai harga telur yang ada saat ini menjadi yang terendah selama dirinya berternak ayam telur. Peternak ayam telur di Kota Batu mengeluhkan anjloknya harga telur di pasaran yang semula harga normal dari peternak kisaran Rp18.000 per kilogramnya, kini anjlok hingga Rp13.000 per kilogramnya. Anjloknya harga telur ini dirasakan oleh peternak ayam telur sejak 2 bulan terakhir. Peternak ayam telur selain mengeluh anjloknya harga telur, juga melonjaknya harga pakan ayam, seperti jagung yang hingga saat ini mencapai Rp5.000 per kilogram, sedangkan konsentrat tembus Rp114.000 per karungnya. Peternak ayam di Batu menyebut anjloknya harga telur ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan yang terjadi, seperti munculnya peternak-peternak telur yang baru bermunculan, sehingga hasil jumlah telur bertambah di samping permintaan pasar dan biaya produksi yang tetap. Dan anjloknya harga telur ini mulai dirasakan sejak 2 bulan ke belakang dari harga normalnya. Dimas, peternak ayam telur menjelaskan pada 2 bulan ke belakang harga telur yang dimaksud normal dari peternak sekitar Rp18.000 sampai Rp18.500.
Namun saat ini harga telur di pasar hanya berkisar Rp19.000 sampai Rp20.000. Hingga kini kerugian peternak ayam akibat anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan ayam tidak sedikit. Jika dalam kandang ayam berisi 10.000 ekor ayam, kerugian yang dialami peternak mencapai 80 juta dalam 1 bulannya. Peternak ayam telur berharap ekonomi pulih kembali, harga pakan ayam seperti konsentrat dan jagung normal kembali, dan harga telur kembali normal. Kondisinya memburuk. Harga telur berapa sekarang? Sekarang 13.800. Itu dari peternak. Ya, Ini turun apa naik? turun. Turun awalnya berapa? Normal, harga normal itu 18-17 itu. Itu dari peternak. Ya. Untuk pakan sendiri gimana? Kenapa? Pakannya? Pakan ya jagung mahal. Pakan naik itu. Pakannya naik kan? Ya. Itu yang naik apa jauh? Jagung sama separator apa itu? Konsentrat Naik. Kalau konsentratnya berapa sekarang? 411 ya. Per kuintal? Per kilo. Per kilo? Iya, per karung itu. Oh iya. Ya rugi sekitar Berapa persen? per bulan itu sekitar 80-an. 80 juta. 80 juta. Kalau harga sekarang Dari berapa jumlah ekor ayam? ini 10.000, hampir 10.000. Itu kerugian mencapai 80 juta per bulan. Nah ini terjadi sampai sudah sejak kapan? Kapan ini? 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas, menjelang penghujan di beberapa titik jalan penghubung di wilayah Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Warga dan pengguna jalan khawatir pada penghujan kerusakan jalan akan semakin parah dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung antar desa maupun jalan alternatif penghubung Lawang dengan Singosari, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan akibat beratnya beban kendaraan yang melintas dan masih belum ada perbaikan kembali. Seperti yang terlihat di Jalan Yos Sudarso Bedali yang menuju ke wilayah Sidoluhur Lawang maupun ke arah Singosari. Badan jalan sudah berlubang kembali, padahal beberapa waktu yang lalu sudah ada perbaikan. Jalan ini sangat ramai dilintasi kendaraan berat seperti truk maupun roda 4 pribadi. Hal yang sama terlihat di wilayah Dawu, tepatnya di jalan penghubung Slorejo dan Gading Kulon. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah berlangsung tahunan dan perbaikan belum menyeluruh dan menyisakan ratusan meter yang bisa semakin parah pada saat penghujan. Di lokasi kawasan sentra penghasil jeruk dan wisata petik jeruk, badan jalan tinggal berupa makadam, dan jika hujan turun di beberapa titik terlihat jalan berkubang air hujan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa lancar dan tidak terganggu. Sekitar 500-an. 500-600. 16 meter Pak ya. Sudah berapa lama Pak ini yang belum ke aspal ya Pak? Udah lama ini. Setahun? Ada? Ada. Lebih. Lebih Pak ya. Lebih Ini kan setahun. aktivitasnya lumayan ramai juga Pak ya. Lumayan rame. Karena menghubungkan apa? Desa sebelah. Desa Gading sama sini ya. Ya, Apalagi tempat wisata, wisata petik jeruk itu. petik jeruk. Apalagi ini kan juga kawasan sentra produksi jeruk Pak ya. jeruk. Pak ini kalau musim penghujan biasanya banyak titik ya kubangan sebelah sana. Kubang, banyak kubangan. Kubangan. Yang luwih parah itu yang di sana. Dekat jembatan. Mereka jembatan Pak ya. Itu yang agak parah. Itu kan musim hujan. Iwan Hikmawan melaporkan.